Ayah, Kamu siapa? Mutiara Timur dan kain liu buang ini, aku sengaja mencari Jin Zhao, hiasan kepala bulu phoenix. Ini juga hadiah ulang tahun yang kuukir selama 3 bulan penuh. Kenapa ada padamu? Ayah, Di mana Jin Zhao? ayah, aku Jin Zhao. Kamu bukan. Kau pikir Heling ini pikun ya? Kau pikir Heling tidak mengenali anaknya sendiri? Dia punya bekas luka di wajah, kamu tidak. Apa kau ingin kubuatkan bekas luka yang sama di wajahmu? sudah bertahun-tahun, bekas luka di kepala adik. Sudah hilang. Kau pikir ayahmu pikun? Tidak mengenali anaknya sendiri? Menggunakan penipu untuk menipuku. Lulu juga anakmu. Kalian brengsek. Kalian. Di mana Jin Zhao? Ayah tidak menyukaiku ya? Berani-beraninya kau berpura-pura. Aku tanya sekali lagi. Di mana Jin Zhao? Kemana Jin Zhao? Aku bilang, Jin Zhao bertengkar dengan Lulu. Kami mengirimnya ke paviliun kabut hujan. Paviliun kabut hujan? Kalian mengirimnya ke rumah bordil? Ayah, dengarkan penjelasanku. Awalnya kami semua sudah menasihati Zhao Zhao, tapi dia terlalu keras kepala. Tidak mau minta maaf, kami hanya ingin melunakkan sikapnya. Membuatnya menderita sedikit. Melunakkan sikap? Tempat itu bisa melunakkan sikap? Kalian menghancurkannya. Ayah, jangan salahkan kakak-kakak. Salahkan aku yang terlalu manja. Meskipun kakak memusuhiku, dia sudah minta maaf. Diam. Jika sesuatu terjadi pada Jin Zhao, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Gidiap. Aduh, Tuan Li, di sini. Geledah. Ada, Tuan. Apa maksudmu membawa senjata ke sini? Pergi. Jenderal ketemu. Tuan. Zhao Zhao. Zhao Zhao bangun, ini ayah. Zhao Zhao, ayah pulang. Zhao Zhao. Tunggu di rumah. Ayah akan segera kembali. Zhao Zhao tidak akan pergi kemanapun, hanya menunggu di rumah. Menunggu sampai malam, menunggu sampai janggut memutih, akan terus menunggu. Menunggu yang mulia turun. Baik, ayah akan segera kembali. Zhao Zhao, ini ayah sudah kembali. Ini aku. Kenapa baru kembali? Ayah sudah kembali. Kenapa baru kembali? Tuan. Zhao. Tuan, ini bukan kami yang melakukannya. Saat dia datang, sudah seperti ini. Aku sudah memberikan obat terbaik untuk mengobatinya, Tuan. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat paviliun hujan kabut lagi. Baik, Tuan. Minggir. Tuan. Zhao Zhao menunggu ayah. Ayah akan mencarikanmu. Obat penyelamat jiwa yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan menyelamatkanmu. Kakak-kakak, obat ini ayah yang mencarikan. Untuk kakak Jin Zhao, kalian memberikannya padaku. Kalau ayah kembali, tidak akan marah pada kalian, kan? ha, Pejalaya Mat. Ayah selalu memanjakan He Jin Zhao.
Sekarang semakin menjadi, apapun yang kami lakukan akan selalu disalahkan. Lebih baik langsung saja melakukan kesalahan. Kami tidak boleh menerima penghinaan ini. Kalau bukan karena ayah membesarkan kami tidak mudah, sudah lama. Saat dia mempermalukan Lulu di depan umum, aku sudah ingin melawannya. Apa hakku memiliki kakak-kakak yang begitu baik? Ayah kembali. Perempuan He Jin Sao itu sudah tidak berniat baik ke depannya. Belum tahu bagaimana akan menyakiti Lulu. Tunang, selama kami ada, bahkan ayah tidak akan membiarkan Lulu disakiti. Paling-paling, kami akan mengadukan ke istana, asalkan bisa melindungi Lulu. Kami tidak peduli apapun. Sekelompok orang yang lucu. Ayah, Obatnya? obat. Obat apa? Saat meninggalkan rumah dulu, aku memberikan Jin Zhao obat-obatan ajaib itu. Di mana obat-obatan itu sekarang? Ayah di atas, terimalah sujud putrimu. Saat kakak menemukanku, ayah belum pulang. Sekarang ayah sudah kembali, seharusnya melengkapi ritual ini. Apa-apaan ini? Kucing dan anjing pun ingin jadi putriku? Apakah aku tidak punya putri sendiri? Lulu hanya ingin punya rumah saja. Orang-orang bilang, putri adalah jaket hangat ayah. Sekarang, tambahkan aku satu lagi. Jaket hangat, boleh kan? Aku pasti akan berbakti padamu dengan baik. Ayah, Siapa kamu? Kamu memakai baju putriku. Memakai tusuk konde putriku, tinggal di kamar putriku. Minum obat putriku, menyakitinya seperti ini. Masih ingin mengakuiku sebagai ayah? aku tidak sengaja. Kakak-kakak bilang, kakak tidak butuh ini lagi. Diam. Lulu Heling, jika kau berani menyakitinya lagi, aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Benar. Memutuskan hubungan ayah dan anak. Baik, kalian jangan pikir. Dengan menyakiti Jin Zhao seperti ini, kalian bisa terus menjadi tuan muda di kediaman jenderal. Ayah, aku sakit. Zhao Zhao, jangan takut. Ayah di sini. Ayah tidak akan membiarkanmu sakit lagi. Kalian dengar? Putriku bilang sakit. Aku akan membuatmu lebih sakit darinya. Itu karena kakak tidak tahu diri, merebut barangku. Bahkan memukul orang, kakak-kakak baru. Melemparkannya ke rumah bordil. Kau tahu bagaimana bekas luka di wajahnya terbentuk? Lulu. Hanya 10 tahun, mereka memberikan obat penyelamat Jin Zhao untukmu minum. Mereka memberikan kamar Jin Zhao untukmu tinggali. Mereka memberikan identitas Jin Zhao untukmu gantikan. Bahkan kau diam saja melihatnya dipermalukan. Katakan, bagaimana harus menghukummu? Ayah, ampun. Ini semua ide kakak-kakak, aku tidak terlibat. Aku akan mengembalikan semuanya pada kakak, segera meninggalkan kediaman jenderal. Selesai. Kau iri pada putriku, menyuruh orang memutuskan urat tangannya, menghancurkan kungfunya, membiarkannya diperlakukan semena-mena. Hari ini, aku akan memutuskan urat tanganmu sebagai balasannya. Ambil sedikit bunga untuk putriku. Tidak. Ayah, jangan. Heling. Kau sangat berani, Heling. Lulu adalah tunanganku. Kau berani memperlakukannya seperti ini? Apa? Yang mulia merasa kasihan padanya, ya? Tahukah kau betapa menderitanya Jin Zhao-ku? Tahukah kau bagaimana mereka, para pengkhianat ini, menghina putriku selama ini? Hari ini, aku akan katakan, siapapun yang berani menyentuh putriku, akan kubalas dengan darah. Jelas-jelas He Jin Sao yang salah duluan. Mengapa tanpa alasan yang jelas menyalahkan kami? Benar. Musim dingin lalu, Lulu dengan baik hati memberikan pemanas kepada He Jin Sao. Tapi, He Jin Sao langsung melemparkan pemanas itu dan mengatakan Lulu punya niat jahat. Lulu terlalu lembut, dia selalu
menahan diri dan tidak mau kami ceritakan pada orang lain. Karena takut orang lain khawatir, kalau bukan karena He Jin Sao mendorong Lulu dari tangga hingga kakinya terluka. Kami tidak akan tega menghukumnya. Ayah, He Jin Sao sudah keterlaluan karena kau memanjakannya. Dia sudah tidak tahu aturan lagi. Yang mulia Pangeran Mahkota, semua orang di istana tahu. He Jin Sao bahkan memukul pelayan pribadinya sendiri. Hanya Lulu yang baik hati. Masih memanggilnya kakak. Kami mengirimnya ke menara kabut hujan karena sudah tidak tahan lagi. Heling, semua pelayan di rumahmu bilang. He Jin Sao sangat semena-mena. Lulu menderita seperti ini, apalagi yang bisa kau katakan? Sungguh jahat dan semena-mena. Mengingat jasa besarmu, He Jiangjun, aku bisa memberi He Jin Sao satu kesempatan. Biarkan Lulu menjadi satu-satunya putri keluarga He, menggantikan He Jin Sao untuk menikah ke Istana Timur. Bagaimana? Menurutku tidak bagus. Kau. Kalau begitu He Jin Sao harus membayar kesalahannya. He Jiangjun, jangan gegabah, aku adalah Pangeran Mahkota Istana Timur. Pangeran Mahkota Istana Timur. Bisa seenaknya menyakiti putriku? Aku punya 200.000 pasukan di luar kota. Aku ingin lihat. Apakah mereka mengakui kau sebagai Pangeran Mahkota Istana Timur? Ayah, Zhao Zhao, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan para pengkhianat ini lolos. Heling, berani sekali kau memperlakukanku seperti ini. Jenderal, kediaman jenderal sudah dikepung oleh Yang Mulia. Yang Mulia sendiri yang memimpin pasukan. Yang Mulia juga berkata, Berkata apa? karena urusan asmara, kau membuat semua orang tidak tenang. Yang Mulia memintamu menyerahkan nona besar. Zhao Zhao, obat ajaib di rumah sudah habis. Ayah akan mencarikannya di tempat lain. Ayah mau melakukan apa, Heling? Aku ini Pangeran Mahkota. Kalian semua tidak berpihak padaku? Jin Zhao bicara. Tidak apa, aku akan menuntut keadilan. Untuk Jin Zhaoku. Heling, pasukan masuk kota, menyandera Pangeran Mahkota. Apakah kau ingin memberontak? Yang Mulia salah paham, hamba hari ini datang. Hanya untuk menuntut keadilan bagi putri hamba. 10 tahun lalu saat hamba berperang, hamba pernah bersumpah akan melindungi negeri Qi dan rakyatnya. Sekarang, negeri masih ada, tapi putriku diperlakukan semena-mena. Tak ada yang melindunginya. Mohon Yang Mulia selidiki ini. Jika tidak, hamba akan menyelidiki sendiri dengan 200.000 pasukan. Ayah, selamatkan aku. Jenderal, 200.000 pasukan. Sudah menutup semua gerbang kota, tanpa perintah jenderal. Seekor lalat pun tak bisa keluar. Heling, APA sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku justru ingin bertanya pada Yang Mulia. Yang ingin menjadikan penghina putriku sebagai selir, apa maksudnya? Apa masih diam saja? Cepat nasihati ayah kalian. Jika aku terluka sedikit pun, kalian semua akan ikut bertanggung jawab. Ayah, baik Lulu maupun Jin Sao, pada dasarnya adalah keluarga kita sendiri. Mengapa harus sampai diketahui umum? Ayah, legit pula. Sebenarnya Jin Sao yang bersikeras menghina Lulu, sehingga terjadi akibat seperti ini. Ayah tidak menghukum Jin Sao, malah mengancam Pangeran Mahkota. Jika kami sampai terkena imbas, bagaimana ini? Ayah, demi keluarga He, jangan bertindak semaunya lagi. Jika tidak, seluruh keluarga He di hadapan Yang Mulia tidak akan selamat. Lepaskan aku kali ini, aku tidak hanya akan datang sendiri untuk meminta maaf pada Nona He, tapi juga akan meminta ayahku tidak menuntut. Jika tidak, pemberontakan akan dihukum 9 marga. Hukuman 9 marga. Kau pikir 200.000 pasukanku di luar kota? Hiasan saja. 10 tahun ini, jika saja sekali saja kalian memberi belas kasihan pada Jin Zhao, dia tidak akan semenderita ini. Terus terang, hari ini hanya ada 2 pilihan. Berikan keadilan untuk putriku, atau tahta ini akan diisi oleh orang lain. Heling. Beraninya kau. Yang Mulia, jangan gegabah. Saat ini, putra mahkota dan ibu kota semuanya berada di tangan Jenderal He. Lebih baik mundur sementara untuk maju, biarkan dia menarik pasukan terlebih dahulu. Heling, melahatmu. Dengan kasih sayang yang tulus pada putrimu, aku bersedia turun tangan. Dengan segala cara, aku akan menyelamatkan Nona He. Dengan begitu,
Kau pasti bisa melepaskan putra mahkota, kan, ayah? Bagaimana jika ayah melepaskan putra mahkota dulu? Kami berjanji. Paling tidak setelah kembali. Kami akan memberikan kompensasi yang layak untuk Jin Sao. Bagaimana? Bisakah? Kompensasi? 1000 kali kalian dihukum pun tidak akan bisa mengganti setengah jari Jin Sao. Hiling, Yang Mulia Tenanglah. Biarkan hamba yang berbicara dengan Jenderal He. Jenderal He, yang terpenting sekarang adalah mengobati Nona Jin Sao. Asal Jenderal berfirman, baik itu Lian Lu S dari barat, serbuk kehidupan Lowland, atau bahkan ginseng gunung berusia ribuan tahun, akan segera dikirim ke kediaman Jenderal. Bahkan jika demi kebekan Nona Jin Sao, Jenderal tidak boleh menyakiti yang mulia, bukan? Lian Lu S, serbuk kehidupan. Itulah obat rahasia yang bisa menyelamatkan Jin Sao yang mulia. Kapan obatnya tiba? Pergi. Dalam waktu sebatang dupa. Obat pasti akan tiba. Sekarang, bisakah kau melepaskan putra mahkota? Healing, apa yang kau lakukan ini? Sebelum Jin Zhao sadar, tidak seorang pun dari kalian boleh meninggalkan tempat ini. Lebih baik kalian semua berharap Jin Zhao bisa bangun dengan selamat. Kalau begitu, panggil tabib istana dulu untuk memeriksa Nona He. Ini. Bagaimana bisa? Nona He. Bagaimana bisa terluka separah ini? Inikah yang kau sebut Nona He tidak apa-apa? Tabib Wen, segera kumpulkan semua tabib istana. Untuk memeriksa jinyat Nona He. Jika ada obat yang dibutuhkan, ambil semuanya dari apotek istana. Baik. Bagaimana keadaannya? Luka Nona ini sangat mengerikan. Wajah Nona He rusak, seluruh tubuhnya lebam, kedua kakinya patah. Itu belum yang terparah. Kepalanya terbentur benda berat, seperti jatuh dari tangga. Lalu dipukul lagi, menyebabkan pendarahan di kepala. Bisa membahayakan nyawanya. Kakak, kenapa kau mendorongku? He Jin Zhao. Kau sudah sering menghina Lulu, tapi sampai sekarang tidak menyesal sama sekali. Pengawal, bawa dia ke aula leluhur, hukum 20 kali cambuk. Bukan aku. Kamu baik-baik saja? Zhao Zhao, betapa menderitanya kamu. Ayah pasti akan membuat orang-orang yang pernah menghinamu ini membayar mahal. Semua tabib, dengarkan perintahku. Apapun yang terjadi. Salamakin He Jin Zhao. Kami sudah membersihkan luka Nona He. Esensi Kilat Murni Dancer bagi Hitman sudah tagarkan kepada Yang Mulia. Sekarang tergantung pada Nona He sendiri. Bagaimana melewati cobaan ini? Mundur, Yang Mulia. Baik. Apa yang Jin Zhao lakukan selama 10 tahun aku pergi? Hingga kalian menyiksanya seperti ini? Ayah, Diam, aku hanya punya Jin Zhao sebagai anak perempuan. Kamu siapa? Berani memanggilku ayah? Heling, jangan lupa. Lulu akan menjadi permaisuri pangeran. Jin Zhao mendapat jalannya sendiri. Ayah Anda juga sudah memerintahkan pengobatan. Mengapa masih mempersulit? Aku tanya, Jin Zhao seusia denganmu. Dosa apa yang dia lakukan? Hingga kau membuatnya menderita seperti ini? kakak Jin Zhao tidak bersalah, ini salahku. Aku yang seharusnya tidak datang ke rumah ini. Jangan salahkan kakak-kakak. Serahkan semuanya padaku. Paling-paling, aku tebus dengan nyawaku. Lulu, ayah, kau benar-benar ingin membunuh Lulu? Kau mau bukti? Kami punya. Kau adalah ibu susu Jin Zhao. Luka di kakimu dan wajahmu. Bagaimana bisa? Jenderal, kau tidak tahu. Sejak kau pergi ke perbatasan, hamba merawat Nona Jin Zhao dengan sepenuh hati. Lebih dari anak kandung sendiri. Tapi sifat Nona Jin Zhao semakin kasar. Awalnya, dia hanya menahan uang saku, tapi kemudian mulai memukul. Jenderal lihat, luka-luka di tubuh hamba ini adalah pemberian Nona Jin Zhao. Aku tahu betul anakku sendiri, sifatnya yang kasar. Pasti wanita ini melakukan sesuatu. Bukan aku. Sejak kau masuk, sifat Jin Zhao berubah. Bukan kau? Atau ada hantu? Cukup, Heling. Sebagai jenderal, kau harus bisa membedakan benar salah. Semua masalah ada pada He Jin Zhao. Mengapa kau masih membelanya? Dan menyalahkan Lulu?
Di sini, di Jin Sao, aku tak perlu memikirkan benar atau salah. Aku lebih tahu siapa dia daripada siapapun. Kalau kalian bersikukuh dengan pendapat masing-masing, suruh saja orang menyelidikinya. Tak perlu ribut. Katakan, luka di tubuhmu. Pasti ulah Jin Sao. Benar. Nona Jin Zhao Semenemina melampiaskan amarah pada hamba tua ini. Baik, baik. Benar-benar tak kapok sampai lihat peti mati. Bawa dia masuk. Jenderal, ampun. Hamba takkan berjudi lagi. Juga takkan terima uang dari Tuan Muda. Mohon ampun, Jenderal. Kau sudah lama di kediaman Jenderal, anakmu kecanduan judi. Mencuri harta keluarga, kau tak hanya diam, tapi juga menutupinya. Berani-beraninya kau mematahkan kaki penagih utang. Lalu menuduh Nona Jin Sao. Kira kediaman Jenderal tak berpenghuni? Ah, tidak. Jenderal, ampun. Ini semua perintah Nona Lulu. Kalau tidak, meski kau beri hamba 100 nyali, hamba takkan berani memaki Nona Jin Zhao. Kalian memfitnah Jin Sao. Bahkan malas membuat alasan. 10 tahun aku pergi. Membuat kalian lupa siapa tuan sebenarnya di sini. Yan, Jenderal, hamba takkan berani lagi. Heling, meski dia budak, seharusnya diserahkan ke pengadilan. Bagaimana kau bisa? Paduka yang mulia. Orang ini menandatangani perjanjian mati dengan kediaman jenderal. Jadi aku berhak menghukum mati dia. Jika orang ini adalah saksi yang kalian maksud. Jangan salahkan aku tak mengingatkan. Orang seperti ini, berapapun datang, akan kubunuh. Jika Paduka yang mulia meragukan, aku punya bukti lain. 3 tahun lalu, saat perburuan musim gugur kerajaan, aku dikejar pembunuh dan terjatuh dari tebing. Lulu tak tidur 3 hari mencariku, lalu membawaku pergi dari tebing. Yang mulia, He Jin Sao bahkan mencoba mengaku sebagai penyelamatku. Ini kejahatan menipu raja. Mungkin yang mulia tertipu. Yendro, Sekarang Jin Sao tak hanya bisa berbuat sendiri, tapi juga menyelamatkan putra mahkota dari tebing. Memang pantas jadi anak didikku. Menurut hamba tua, yang menyelamatkan yang mulia saat itu adalah Jin Sao. Ini surat dari 3 tahun lalu. Kau menipuku. He Jin Sao bukan pergi ke perburuan musim gugur ayah. Dia malah menyelamatkan putra mahkota. Cepat, panggil tabib keluarga. Pergi. Ini adalah yang mulia pangeran mahkota. Sungguh tampan. Lulu, maukah kamu menjadi permaisuri pangeran mahkota? Aku? Tapi kakak pangeran mahkota adalah tunangan kakak Jin Sao. Bagaimana aku pantas? Apa susahnya? He Jin Sao datang sendiri, membawa yang mulia pangeran mahkota. Asalkan tidak ada orang kedua yang tahu. Lalu, siapa sebenarnya yang menyelamatkan yang mulia pangeran mahkota? Bukankah hanya kita yang bisa menentukan? Jika hal ini terbongkar, Tenang, hal ini tidak akan terbongkar. Mulai hari ini, kamu adalah satu-satunya penyelamat pangeran mahkota, juga putri keluarga He. Satu-satunya. kakak, bukankah kamu bilang hal ini tidak akan terbongkar? Mengapa ayah tahu tentang hal ini? Benarkah Jin Sao yang menyelamatkanku? Kalian. Berani sekali kalian. He Ming Yuan, sebelum meninggalkan rumah, kamu bersumpah padaku untuk merawat adik dengan baik. Ini yang kamu sebut merawat? Yang mulia, salahkan aku karena jatuh cinta pada pandangan pertama. Kakak hanya menyayangiku saja. Mohon yang mulia melihat perasaan kita selama ini. Beri kakak satu kesempatan. Lulu bersedia membayar apapun. Yang mulia, ini semua perbuatanku sendiri.
tidak ada hubungannya dengan Lulu. Jika ada masalah, serahkan padaku. Sedala, Lulu sanggup tulus. Hanya sesaat tidak berpikir jernih. Lucu. Kalian sungguh setia, hal yang sama. Jika terjadi pada Jin Zhao, dianggap kejahatan besar. Tapi jika terjadi padanya, hanya sesaat tidak berpikir jernih. Ayah, ini hanya hal kecil. Apakah ayah benar-benar ingin memaksa Lulu mati untuk menebus dosa Jin Zhao? Himing Yuan. Peristiwa tahun lalu baru beberapa tahun, apakah kamu sudah lupa? Dulu, di kota perbatasan. Melihat kalian berempat tak punya rumah, hidup sengsara. Aku membawa kalian ke kediaman jenderal, kalian pernah berjanji padaku. Akan melindungi Jin Zhao dengan baik, tapi sekarang. Semua luka ini adalah karena kalian. Ayah, ini salahku. Aku tidak merawat dengan baik. Jin Zhao, adik, ayah, aku juga salah. Jin Zhao, dia masih anak-anak. Kita terlalu keras padanya. Anak sudah mati, baru tahu menyesal. Sekarang minta maaf, sudah terlambat. Tunggu Jin Zhao bangun, kalian berempat. Pergi dari kediaman jenderal, jangan pernah kembali lagi. Ayah, aku. Ayah. Pergi. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Ayah, aku salah. Aku pasti akan merawat adik dengan baik. Kumohon, jangan usir kami ya. Ayah, kami sejak kecil yatim piatu, kau membuang kami. Kami tinggal di mana sekarang? Sekarang menyesal, waktu itu terlalu lemah hati, menerima kalian. Kalau tidak, Jin Zhao tidak akan menderita seperti ini. Kalian tanya aku harus bagaimana? Pernahkah kalian pikirkan, Jin Zhao harus bagaimana? Pergi dari gerbang ini, pergi. Ayah, Zhao Zhao, akhirnya kau bangun. jangan usir mereka, ya. Aku tidak apa-apa. Bodohnya, mereka menyiksamu selama 10 tahun, kau malah masih mau memaafkan mereka? Ayah, kalau mereka pergi, bagaimana aku bisa balas dendam? Baik. Ayah mengerti. Kau istirahatlah dengan baik. Ayah akan meminta Yang Mulia untuk membalas dendam untukmu. Jenderal He, karena Nona He sudah bangun. Bagaimana kalau aku bawa Lulu ke Istana Timur? Mulai sekarang. Jia bukan lagi orang Kediaman Jenderal, tapi orang Istana Timur. Tidak mungkin. Jin Zhao baru saja bangun. Dia harus tinggal untuk menebus dosa pada Yang Mulia. Yang Mulia, asalkan kau bawa aku pergi. Aku mau melakukan apa saja. Kalau tetap tinggal di kediaman jenderal, ayah. Jenderal He pasti tidak akan melepaskanku. Utang Jin Zhao belum lunas. Kau jangan harap bisa keluar setengah langkah pun dari sini. Ayah, aku bersedia menanggung dosa Lulu. Himahan, lepaskan Lulu. Kau sendiri saja susah. Masih mau melindungi dia? Ayah, apa kau benar-benar ingin Lulu mati? Kalian semua sudah di ujung tanduk, masih membela dia. Buka mata kalian, lihat baik-baik, ini apa? Heleng. Apa ini? Ini adalah 10 tahun terakhir, aku dan Jin Zhao. Surat-surat yang dicegah sampai ke Yang Mulia. Ayah, dengarkan penjelasanku, ini Lulu dia. Sangat merindukanmu. Tapi Yang Mulia hanya membalas pesan Jin Zhao. Kami terpaksa mengambil langkah ini, benar ayah. Apalagi, Yang Mulia tidak mau membalas surat kami lagi. Makanya kami, sekumpulan pria, isi mulut cuma soal cinta. Surat-surat yang kubicarakan ini, di dalamnya ada si imut ini. Bakti berkhianat dengan Yuzu. Lulu. Aku tidak. Bagaimana mungkin dia berkhianat? Iya ayah, pasti ada kesalahpahaman.
Lulu itu polos. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Polos? Buka matamu lihat, di sini. Kok ada tulisanmu? He Huaijin. Masih mau menjelaskan, Yang Mulia? Ini benar-benar bukan tulisanku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ini. Lulu benar-benar berbakat. Baru 2 bulan, tulisan ini hampir mirip dengan tulisanku. Tulisan kakak kedua lebih bagus dari kakak pertama, ketiga, keempat. Lulu harus sering latihan, dapatkan sepertiga gaya kakak kedua. Lulu sudah puas. Benar-benar kamu? Lulu, kenapa kau lakukan ini? Apa aku? Ini jelas tulisanmu, kakak kedua. Kenapa kau memfitnah? Yang Mulia, Lulu benar-benar tidak melakukan hal ini. Kalau tidak percaya, Lulu siap mati untuk membuktikan. Lulu jangan gegabah. Mereka tidak percaya, aku percaya. Kakak pertama. Ayah, Lulu pasti difitnah. Mohon ayah perintahkan orang menyelidiki. Selidiki. Tentu harus diselidiki. Keluarga setia pada raja dan rakyat. Tidak bisa mentolerir si imut ini. Tapi, kalau benar si imut yang melakukan, Yang Mulia akan bagaimana? Yang Mulia, ini, Tidak usah diselidiki. Surat ini, aku yang menulisnya. Tangkap aku dan masukkan ke penjara, Jenderal He. Sekarang He Huaijin sudah mengaku bersalah. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja menghukum sesuai hukum. Pengawal. He Huaijin bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Mulai hari ini, dia bukan lagi anggota keluarga He. Masukkan ke penjara bawah tanah, jalani 18 siksaan. Rasakan. Healing kau. Paduka Yang Mulia. Jangan-jangan, kau juga ingin menghukum hamba tua ini? Jenderal He Perkanda, kau sudah bertempur selama 10 tahun. Pasti ada hubungannya denganmu. Kakak, adik ketiga, adik keempat, sampai sekarang kalian masih ingin bersamanya? Bercampur baur? Ayah, Lulu masih kecil, belum mengerti. Kumohon maafkan dia. Kami akan mengajarinya nanti. Tidak perlu. Setelah Lulu masuk Istana Timur, hamba juga akan mengajari Lulu dengan baik. Tak perlu jenderal repot. Paduka Pangeran Mahkota tidak bisa membedakan benar salah. Berkali-kali membela pengkhianat yang merusak dinasti Jin ini. Mungkin tidak layak memegang jabatan Istana Timur. Hamba mohon Paduka. Cabut gelarnya dan angkat Pangeran Mahkota baru. Healing kau, pulang ke Istana Timur. Introspeksi diri. Apa maksud Paduka? Hamba tua ini bicara tentang mencabut gelar Pangeran Mahkota dan mengangkat yang baru. Pangeran He, hari ini kau sudah dihukum. Sudah ditangani, cukup. Pencabutan gelar Pangeran Mahkota menyangkut negara, mana bisa kau putuskan sendiri? Begini, mengingat kau sangat menyayangi putrimu, soal pengepungan kota ini, hamba tidak akan mengejar lebih jauh. Paduka tidak mengejar, tapi hamba tua ini tidak bilang tidak mengejar. Jin Zhao masih terbaring di tempat tidur. Healing, hari ini hamba sudah memberimu cukup muka. Jangan keterlaluan. Masalah putrimu, itu perbuatan beberapa anak angkatmu. Apa hubungannya dengan Pangeran Mahkota? Tidak ada hubungannya. Jika hamba tua bisa membuktikan, Paduka mempermalukan Jin Zhao, apakah bisa mencabut Kie? Zhao tenang, ayah tahu apa yang dilakukan. Bukan hanya Pangeran Mahkota, bahkan Kaisar sekalipun. Yang menyakiti Zhao-ku, harus membayar harganya. Paduka, Jenderal He sangat menyayangi putrinya. Sampai-sampai mengepung kota pun dilakukan.
Mungkin sudah memalsukan bukti. Paduka jangan sampai tertipu. Kau pikir aku sama bejatnya denganmu? Bawa dia masuk. Bicara. Apa yang dilakukan Yang Mulia terhadap Jin Zhao? Banyak sekali. Sejak Yang Mulia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Hilulu, hanya untuk menyenangkan hati Hilulu, dia sudah menghina Nona berkali-kali. Hanya karena Hilulu bilang suka, Nona harus menyerahkan semua miliknya. Kalau Hilulu bilang tidak senang, Nona malah diperlakukan seperti mainan. Kali ini Nona dikirim ke pavilion kabut hujan. Semua ini adalah ulah Yang Mulia Putra Mahkota. Bukan. Ini pasti He Jin Zhao. Yang pertama kali Masih membela diri? Siapa yang mengaku sebagai penyelamat? Yang Mulia lebih tahu dari siapapun. Aku hanya mencintaimu seperti nyawa. Tidak seperti kalian dan Putra Mahkota, bodoh. Menjadi alat orang lain, atau berencana memberontak. Memberontak? Ayah, Jenderal He jelas-jelas gila karena putrinya. Terlalu tertekan. Jangan percaya dia. Oh ya? Kalau ada saksi? Jenderal He, aku dan ayah mempertimbangkan. Nona He terluka. Apa panjang kau ketahuan talakukan? Tidak akan dituntut. Jangan keterlaluan. Jangan gonna asal melemparkan tuduhan. HMPH. Yang Mulia begitu yakin? Mari lihat saksi dulu. Saksi apa? Tidak ada saksi. Kenapa dia? Ayah menghadap Yang Mulia. Bibi Chin. Kau Deong Pendamping Permaisuri. Kenapa ada di sini? Benar. Kenapa Bibi di sini? Bukannya di istana. Yang Mulia, hamba datang hari ini untuk bersaksi. Yang Mulia Putra Mahkota berniat jahat, ingin memberontak. Buktinya adalah baju besi di kediaman Yang Mulia, serta tambang besi dan garam di kota Qinyuan, milik eksklusif Yang Mulia Putra Mahkota. Aku difitnah, ayah. Heling jelas-jelas sudah gila. Demi membalas dendam putrinya, dia melakukan segala cara. Bibi Chin, sejak kecil aku menganggapmu orang terdekat. Kenapa kau mengkhianatiku? Karena dia Toho kau, vasani harganya 5 juta keping? Nona, hamba tidak sengaja. Hamba benar-benar tidak sengaja, Nona. Meski harus jual rumah dan tanah, kau harus menggantinya. Nona, silakan minum teh. Tidak bisa menyeduh teh dengan benar, buat apa kau ada? Maaf, hamba akan segera menyeduh ulang. Cepat pergi. Nona Lulu, anakku terjatuh dari tebing. Nyawanya tergantung di ujung tanduk. Tolong izinkan hamba keluar, Nona. Hamba ingin melihatnya, Nona. Hanya seorang budak, mati pun tidak apa. Yang Mulia mengutusmu untuk melayani aku. Maka tinggallah dengan patuh di dalam istana, Nona. Jika Yang Mulia ada di sini, hamba tidak berani mengganggu Nona. Nona, tolonglah, Nona. Seret dia pergi. Nona, tolonglah, Nona. Hilulu, tanggila kesempatanku. Aku akan membuatmu mati dengan sengsara. Karena dia, aku masuk istana bertahun-tahun, di istana ini. Aku juga orang terhormat. Dulu. Nona hijapan menggrammatiku. Hanya si gadis palsu ini, saat Yang Mulia ada. Bersikap lembat padaku. Saat Yang Mulia tidak ada. Menghinaku habis-habisan, membuatku tidak bisa melihat anakku untuk terakhir kali. Aku tidak. Yang Mulia, hamba tahu ibu mertua adalah pelayan ibu kandung Yang Mulia, selalu memperlakukannya seperti ibu sendiri. Yang Mulia, hamba melihatmu besar. Semuanya baik, hanya wanita ini, dia menipumu untuk memberontak. Hamba tidak bisa hanya dia melihatmu masuk ke jalan yang salah. Yang Mulia. Mungkin tidak. Kie, tidak layak secara moral. Tidak pantas menjadi putra mahkota.
Masukkan ke Zhongren Fu, awasi dengan ketat. Yang mulia, bijaksana. Apa yang kau lakukan? Aku calon permaisuri putra mahkota. Berani tidak hormat padaku? Putra mahkota tidak akan membiarkan keluarga HMU. Putra mahkota memberontak dan dicabut. Kau masih bermimpi jadi permaisuri? Bawa dia ke penjara bawah tanah. Jangan. Jenderal He, aku tahu salahku. Bukan tahu salah, tapi tahu akan mati. Bawa pergi. Tunggu. Ayah, Himing Yuan, jangan lupa. Hi Huaijin tewas karena Hilulu. Kau ingin menyusulnya? Lulu tetap anak yang kita besarkan. Aku bersedia menerima hukumannya. Himing Yuan, wahai Himing Yuan. Jika saja kau peduli pada Jin Zhao seperti kau peduli padanya. 1/10 saja, hari ini aku tak akan. Sangat kecewa seperti ini. Aku justru punya pertanyaan. Kalian merawat Jin Zhao, apakah itu sebagai balasan atas kebaikanku menyelamatkan kalian? Tapi Hilulu, orang yang asal-usulnya tidak jelas, apa yang dia lakukan hingga membuat kalian berlima begitu terpesona? Lulu itu berbeda, ayah. Anda menampang kami. Hanya untuk menjadikan kami sebagai penggol. Sedangkan He Jin Zhao itu, meski seorang perempuan, tapi dia sama sekali tidak memiliki sifat-sifat perempuan seharusnya, sangat berbeda dengan Lulu. Awalnya, kami menyelamatkan Lulu. Hanya karena dia tak punya tempat tinggal, terlihat sangat memprihatinkan. Tak heran kami lebih memihak padanya. Tapi seiring waktu, kami perlahan melihat Jin Zhao. Kalian bilang aku memperlakukan kalian sebagai pengawal. Bukankah kalian sudah masuk ke kediaman jenderal? Segalanya sama dengan Jin Zhao, tapi sekarang kalian tak layak. Bawa mereka keluar, suruh berlutut di luar. Jika Jin Zhao sudah sadar, baru kalian boleh bangun. Bawa Lulu, jaga ketat. Panggil semua orang yang pernah menghina Jin Zhao. Kembali, tunggu sampai Jin Zhao bangun. Lalu balas semua penderitaan 10 tahun ini kepada mereka. Barang-barang di gudang, kenapa berkurang banyak? Mutiara Nanhai, Mutiara Melambung Hai, semua kubeli untuk Jin Zhao. Perpeti, kenapa sekarang hanya tersisa segelintir? Panggil Zhao. Tuan, ini bukan salah hamba, Tuan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Itu semua perbuatan para pangeran, dan juga Hilulu itu. Saat Tuan tidak di rumah, mereka sering datang ke gudang. Hamba benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Lalu barang-barangnya? Ini. Hamba akan bicara, Hilulu punya gudang pribadi di kediaman. Terletak di Taman Jinsi. Tak tahu dari mana datangnya perempuan cantik ini, merebut kediaman keluarga He. Makan tinggal gratis, malah menimbun harta. Siapa yang memberi? Mereka berani bersaing? Semua diatur oleh para pangeran, hamba benar-benar tidak tahu apa-apa. Lagi-lagi 3 bajingan ini. Panggil mereka, aku ingin dengar. Bagaimana mereka akan menjelaskan? Baik, Tuan. Ayah. Tuan, ini semua harta Hilulu. Merampas barang anakku untuk mengisi gudang pribadinya. Ayah, aku yang memberikan sedikit barang Sao-Sao kepada Lulu. Barang Sao-Sao kan banyak. Memberikan sedikit kepadanya tidak masalah, kan? Sedikit saja. Kamu bilang ini cuma sedikit? Tuan, ini tidak benar. Sito, Dao Chao, kalian menganggapnya sebagai adik kandung. Alat untuk mengumpulkan harta. Tidak mungkin, Lulu bukan orang seperti itu. Benar, Lulu pernah bilang, barang-barang di kediaman jenderal. Tidak ada hubungannya dengannya, dia tidak akan sembarangan mengambil. Jenderal, barang-barang di kediaman sekarang nilainya tidak sampai 100.000 tael perak. Tidak mungkin, meskipun dia berasal dari keluarga miskin, tapi sifatnya mulia. Sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Benar, dan aku selalu memberinya uang dengan berbagai cara, dia pasti tidak kekurangan uang. Ya, aku juga memberinya banyak. Dia pasti ada alasan yang sulit diungkapkan, butuh uang mendesak sehingga seperti ini. Tanpa 100.000, tidak mungkin untuk menghabiskan 2 hilulu. Uang sebanyak ini, kecuali dia punya tujuan besar. Karena kalian sangat percaya padanya, maka aku akan memberi kalian kesempatan. Kalian beritahu Hilulu. Dalam 3 hari atau kembalikan semua barang Jin Zhao. Atau bayar 10.000 tael perak. 10.000 tael, ayah. Lulu kan cuma anak yatim.
Hidup di kediaman jenderal sudah sulit baginya. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Bagaimana dia mengambilnya dari kediaman jenderal? Begitulah cara mengembalikannya. Pergi. Shen Feng. Anda pergi untuk memeriksa yang mulia. Siapa sebenarnya Hilulu itu? Baik. Kakak, aku sangat merindukanmu. Lulu, jangan takut. Kami akan segera menyelamatkanmu. Ayah berubah pikiran. Tidak. Ayah menemukan gudang kecilmu kosong. Menyuruh kami membawa 10.000 tael perak untuk mengganti uang yang dihabiskan He Jin Sao. 10.000? Si tua bangka ini berani juga minta segitu. 10.000 tael perak. Uangku sudah ditipu keluarga. Aku benar-benar tidak punya uang. Bagaimana kalau aku temui Jin Sao? Aku akan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Lulu, tidak apa. Tenang. Ini kan cuma masalah uang. Kami akan membantumu mencari solusi. Mengapa harus sampai bunuh diri? Kakak, kalian sangat baik padaku. Aku ingin menjadi adik kalian seumur hidup. Lulu, tenang saja. Aku akan segera pergi. Pasti akan mengumpulkan uangnya. Ah, uang segini tidak cukup. Kakak, ini milikku. Kalau kita gabungkan semua uang yang ada, belum sampai 60.000 tael. Ditambah dengan semua yang bisa dijual, toko dan perhiasan. Masih belum sampai 80.000 tael. Bagaimana bisa menyelamatkan Lulu? Ada ide. Kita tidak punya, tapi Jin Sao punya. Benar, Jin Sao selalu menuruti kita. Hanya 20.000 tael, asalkan kita memberinya. Sikap yang baik, dia pasti tidak akan menolak. Ya, Jin Sao selalu ingin dekat dengan kita. Kalau tidak bisa, kita bisa memintanya untuk memohon pada ayah agar mengurangi jumlahnya. Lalu apalagi yang kita tunggu? Ayo cepat pergi. Selamatkan Lulu lebih cepat. Eo. Nona sudah memerintahkan, selain Tuan, tidak ingin bertemu siapapun. Kamu lihat baik-baik, aku adalah kakak Jin Sao. Orang yang paling ingin Jin Sao temui adalah aku. Mingger. Tidak bisa. Nona bilang, selain Tuan, tidak ada pengecualian. Aku bilang kamu ini. Junsi, aku tahu kamu pikir kami punya masalah dengan Jin Sao. Tapi sebenarnya Jin Sao paling suka dengan kami para kakaknya. Asekan Camel. Masuk dan beritahu dia, aku tidak percaya dia tidak mau bertemu kami. Benar, kamu sekarang juga beritahu dia pasti tidak akan menolak kami. Aku He Jin Sao, putri tunggal keluarga jenderal. Tidak punya kakak. Usir mereka. Penggol. Mereka mengganggu istirahat Nona besar. Pukul mereka. Aku adalah putra keluarga He, kakak Jin Sao. Aku tidak percaya kamu berani memukulku. Hormat. Camel, atas perintah Jenderal He, siapapun yang berani mengganggu istirahat Nona akan dihukum mati tanpa ampun. Sudahlah, kalau Jin Zhao tidak menghargai Katan Saudara, kami pergi saja. Lalu bagaimana? Kita sudah menjual semua harta, tetapi masih belum cukup 100.000 tael. Bagian kakak kedua belum dihitung. Setelah menjual bagiannya, baru akan cukup. Benar. Kenapa aku lupa hal ini? Setelah menyelamatkan Lulu, kita akan memanjakannya sebagai satu-satunya adik. Ayah. Tuan, memang 100.000 tael perak, tidak sedikit. Hutang lunas. Kalian berdua bersiap-siap saja. Pergi hari ini juga. Kenapa, Ayah? Adik Jin Sao sekarang sudah membaik. Uang Lulu, kami juga sudah mengembalikannya. Hutang itu seharusnya kalian yang bayar. Soal Jin Sao, aku sudah bilang. Siapapun yang menyakitinya, tak akan kumaafkan. Apalagi, kalian juga bukan anak kandungku. Keluarga He tak punya kewajiban menampung kalian. Pergi. Ayah. Pengawal. Mulai sekarang, jangan pernah mendekati keluarga He lagi. Bawa pergi. Ayah. Sudah jelas semuanya? Dari mana asal 100.000 tael perak ini? Tuan, ketiga pangeran menjual semua harta mereka. Bahkan toko-toko mereka dijual kembali. Tapi, semua dibeli oleh orang kita sendiri dengan harga murah. Ini lebih baik. Saat masuk kediaman jenderal, mereka tak membawa apa-apa. Saat pergi, mereka pergi dengan tangan kosong. Kamu, pantau gerak-gerik mereka. Laporkan setiap perkembangan.
Siap. Tuan. Mereka bertiga dan Hilulu tinggal di pavilion lain. Apakah harus kami usir? Tidak perlu. Biarkan mereka tinggal dulu. Dengan begitu, lebih mudah memantau mereka. Lulu, cepat minum obatnya. Terima kasih, kakak. Aku mau kamu yang menyuapiku. Pahit sekali. Aku tidak mau minum. Lulu, kenapa kamu melempar obatnya? Ini hanya segelas obat. Suruplen. Rebus yang baru saja. Lulu, keadaan sekarang berbeda. Uang kita sudah tidak banyak. Bahan obat ini. Kakak ketigamu harus menyalin buku seharian untuk mendapatkannya. Per the handless sebentar. Tak punya uang? Kok bisa keluarga jenderal tidak punya uang? Lulu. Karena defisit gudang keluarga Hi, kami bertiga harus menguras semua tabungan untuk menutup hutangmu. Tapi akhirnya, kami diusir ayah. Bukan lagi bagian dari keluarga Hi. Lulu, mulai sekarang kita harus lebih hemat. 3 orang tak berguna. Begitu cepatnya diusir dari keluarga Hi. Sepertinya sudah waktunya memulai rencana berikutnya. Yang mulia, ayah bertemu putri. Apa yang kusuruh bawa, sudah dibawa. Dengan pil Cime ini, rencana besar bisa terlaksana. Yang mulia, Anda sudah berhasil memicu konflik antara Heling dan keluarga kerajaan. Mengapa? Masih mau mengambil risiko? Bodoh. Jika yang benar bisa dijalani oleh keluarga kerajaan ini, aku, Hylian Lulu, tidak perlu bersembunyi selama ini. Lalu apa rencana Anda? Aku akan memanfaatkan keluarga kerajaan Qi sebagai pisau untuk membunuh Hylin. Putri bijaksana. Putri Baimang. Hilulu adalah putri Beimang. Benar, aku mendengarnya langsung di pintu, Jenderal. Periskah kita melaporkan kepada Yang Mulia? Tidak perlu. Yang mulia sangat licik. Tanpa memberinya pelajaran, dia tidak akan percaya padaku. Tambahkan pasukan, awasi pergerakan Beimang, dan awasi Hilulu dengan ketat. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Siap. Kamu pergi kemana? Kakak, kenapa kamu ada di kamarku? Kami menambahkan pakaian untukmu, khusus mengantarkannya. Tapi ternyata adikku yang baik sangat sibuk. Lulu, 2 jam penuh. Kamu pergi kemana? Sial, apa yang dilakukan 3 bersaudara ini? Kalau bukan karena mereka masih ada nilai gunanya. Hah? Sudahlah, lebih baik sekarang. Kakak, bukankah kalian bilang tidak punya uang? Tadi malam aku menyulam sapu tangan, menjualnya dapat 3 tael perak. Aku hanya tidak tega melihat kakak-kakak. Kamu benar-benar menjual sapu tangan? Rupanya si bodoh ini tidak tahu aku pergi kemana. Lebih mudah menjelaskan, jangan-jangan kalian pikir aku pergi bertemu laki-laki lain? Lulu, bukan itu maksudku. Aku melihatmu pergi ke kedai teh, lama tidak keluar, aku pikir. Kesempatan datang. Kakak, sebenarnya di kedai teh, aku bertemu dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Melihat Pangeran Mahkota, bukankah dia sudah dipecat? Apa gunanya kamu menemuinya? Kakak ketiga dan keempat, alasan Kaisar Longbi memecat Pangeran Mahkota adalah karena dipaksa oleh Heling, kalau tidak, mengapa dia menunda? Untuk menunjuk Pangeran Mahkota baru? Maksudmu adalah... Aku ingin membersihkan istana dari pengaruh jahat. Lulu, meskipun Heling telah mengusir kita dari kediaman jenderal, tapi bagaimanapun ada ikatan ayah dan anak. Lihatlah, kita tinggal di villa lain, dia juga tidak mengusir kita kan? Kakak, kenapa kamu masih begitu naif? Camel Piker, dia benar-benar baik hati? Heling hanya takut dicemooh orang banyak, makanya dia menempatkan kita di sini. Setelah situasi ini berlalu, kita pasti mati. Tidak mungkin kan? Aku rasa Lulu benar. Heling hanya memanjakan Hijin Sao. Dia tidak pernah menganggap kita sebagai anaknya. Kita hanyalah anjing yang dia pelihara untuk merawat putrinya. Benar, sekarang kekuatan kerajaan melemah. Jika kita bisa membantu Kaisar menyingkirkan Heling, si pengkhianat ini, Kaisar dan Pangeran Mahkota pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Baiklah, tapi
Apakah Kaisar Longbi akan mempercayai kita? Tenang, aku punya cara. Yang mulia, jangan minum lagi. Kamu berani mengatur aku? Buddha hina, pergi. Buddha ini mohon diri. Heleng, Yang mulia, sudah kukatakan, jangan ganggu aku. jika Yang mulia tidak ingin melihatku, maka Lulu mohon diri. Lulu, aku tidak tahu itu kamu. Maafkan aku. Aku pikir setelah beberapa hari tidak bertemu, kakak pangeran mahkota sudah melupakanku. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan melupakanmu. Hanya saja. Sekarang aku bukan pangeran mahkota lagi. Lebih baik kamu tidak memanggilku seperti itu lagi. Di hati Lulu, Yang mulia selamanya adalah pangeran mahkota. Lulu. Aku berjanji, jika benar-benar ada hari aku naik tahta, aku tidak akan mengecewakanmu. Yang mulia, jangan buru-buru. Aku tahu. Kamu seperti mereka, melihatku dipecat lalu meremehkanku. Salah sangka, Yang mulia. Lulu hanya punya cara untuk membantu Yang mulia mendapatkan kembali posisi pangeran mahkota. Benarkah ini? Rencana ini sangat brilian. Hanya saja dengan begini. Bukankah ini merugikanmu? Asalkan bisa membantu Yang mulia, hamba rela menerima sedikit kerugian. Tidak apa-apa. Lagi pula, Yang mulia sudah berumur. Setelah beliau mangkat, bukankah aku tetap tidak bisa lepas dari cenggemanmu? Kalau begitu, aku perintahkan kamu untuk melayaniku sekali lagi. Katakanlah, apakah Lulu bisa berhasil? Kakak, keadaan sudah seperti ini. Kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Lelah? Istirahatlah. Cepat pakai ini, jangan sampai kedinginan. Aku tidak segitu lemahnya. Dengarkan ayah. Ini semua salah ayah yang tidak merawatmu dengan baik. Kalau ibumu tahu, pasti akan marah padaku. Bukan salahmu. Yendro, Zhao Zhao, kamu pulang dan istirahat dulu. Ayah ada urusan yang harus diselesaikan. Katakanlah. Jenderal, saya sudah melakukan sesuai perintah Anda. Mengawasi Hilulu siang malam. Hari ini siang, Himing Yuan dan lainnya menyuap petugas Istana Timur untuk memasukkan Hilulu ke dalam istana. Menurut laporan mata-mata, dia masuk ke kamar putra mahkota yang dicabut dan belum kembali. Putri Beimang ini, dia ingin menggunakan keluarga kerajaan untuk melawanku. Tapi dia lupa, keluarga Qi bisa menjadi keluarga kerajaan. Karena aku yang menginginkannya menjadi kaisar. Jenderal, apakah saya harus? Tidak perlu. Kamu awasi dengan ketat. Tanpa perintahku, jangan bertindak sembarangan. Siap. Panggung sudah disiapkan. Tidak membiarkan mereka bermain, sayang sekali bukan? Ayah. Aku dengar setelah kamu dicabut. Kamu minum setiap hari untuk melupakan kesedihan. Kenapa? Hari ini minuman di Istana Timur sudah habis? Ayah. Anak sebelumnya tidak tahu ayah dalam kesulitan. Hampir menjerumuskan ayah dalam bahaya. Mohon ayah mengampuni. Kalau begitu, katakanlah, kesulitan apa yang kualami? Ayah meskipun sebagai kaisar, tapi karena memikirkan rakyat, terpaksa dikendalikan oleh Heling. Anak, tidak hanya tidak bisa membantu ayah, tapi malah memberikan alasan pada Heling untuk menyerang. Mohon ayah menghukum. Hahaha. Ayah, kenapa ayah tertawa? Apakah anak salah? Tengkanlah. YR, kamu bisa menyadari hal ini. Aku sangat senang. Tapi tahukah kamu, mengapa kaisar diam-diam tidak bertindak dan selalu mengalah? Karena dia memegang pasukan besar dan ahli dalam berperang. Apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya salah. Kaisar memang membutuhkannya untuk menenangkan wilayah-wilayah. Tapi alasan yang paling mendasar adalah, dia, Heling, tidak memiliki putra. Anakmu bodoh, tidak apa, hari ini kaisar akan menjelaskan dengan baik padamu. Heling tidak memiliki penerus. Jadi meskipun dia merebut tahta,
Paling-paling hanya menjadi kaisar selama beberapa puluh tahun. Tapi akan meninggalkan nama buruk bagi kaisar, itulah mengapa kaisar mendukungnya. Menahannya, membiarkannya, tidak peduli seberapa hebat dia selama hidupnya. Pada akhirnya dia akan mati, dan saat itulah kita akan menghadapi keluarganya, keluarga He. Saatnya menyelesaikan semua ini. Yeah. Kata-kata ini. Pasti ada yang mengajarimu mengatakannya, bukan? Kaisar Daki memang terkenal. Kenapa kamu keluar? Bukannya sudah kuperintahkan. Putri Baimang, Hilian Lulu. Memberi hormat kepada Kaisar Daki yang mulia. Kamu orang Baimang? Penkan. Kalian Baimang. Ingin bekerja sama dengan keluarga kerajaan untuk menyingkirkan Heling? Ide yang bagus, sayangnya. Pilihan sekutumu kurang tepat. Oh ya ampun, ini semua gara-gara si imut ini. Membujukku untuk meracuni kaisar, ingin mengendalikanmu. Hamba sebelumnya tidak tahu Kaisar begitu perkasa. Baru saja mengambil tindakan ini. Mohon ampun, Kaisar. Tidak apa, asalkan Heling bisa dihancurkan. Kaisar tidak akan menuntut. Terima kasih, Kaisar. Heling sangat curiga. Orang yang tahu tentang ini sudah terlalu banyak, ayah. Kaisar tidak perlu khawatir, kebetulan pil Cime ini bisa membuat pangeran mahkota diam selamanya. Tidak, aku tidak ingin menjadi boneka. Aku adalah putramu sendiri. Ayah, Kaisar tidak hanya punya satu putra. Aku. Kaisar memang layak disebut pahlawan sejati. Bahkan rela mengorbankan putra sendiri. Ini hanya sedikit cobaan saja. Seratakan Renkanamo. Baik. Kaisar. Maklumat kerajaan telah tiba. Bacalah. Dengan restu langit, Kaisar memerintahkan. Jenderal Heling telah berperang selama 10 tahun, prestasinya gemilang. Dengan izin khusus, Putri He Jinzhao menerima gelar kerajaan. Atas titah kerajaan. Jenderal He, terimalah titah ini. Kembalilah dan beritahu Kaisar. Aku mengerti. Baik. Bagaimana kalau aku tidak pergi saja? Pergilah. Ayah ada di sini, langit runtuh pun ayah yang tanggung. Umumkan kedatangan Jenderal Besar Healing. Putri Tunggal He Jinzhao menghadap. Apa yang kau tunggu? Cepat ambilkan kursi. Tidakkah kau lihat putriku lelah? Jenderal He telah berjasa besar. Nona He sedang tidak enak badan. Sepatutnya diberi tempat duduk. Berikan kursi. Hamba belum tua. Tidak perlu kursi. Kalau Jenderal He tidak membutuhkannya, lupakan saja. Bukankah ini anak angkat Jenderal He? Mereka datang untuk apa? General He. Lama tidak berjumpa. Bukankah kau baru saja keluar dari penjara bawah tanah kediaman jenderal beberapa hari lalu? Apa? Terlalu lama bergaul dengan orang-orang bodoh ini sampai otakmu ikut rusak? Jenderal He. Kaisar telah menjadikan Lulu sebagai selir. Sekarang kau adalah mertua Kerajaan Daki. Hahaha. Aku hanya punya satu putri, Zhao Zhao. Adapun dia, tidak pantas menjadi putri Healing. Healing berani menentang Kaisar di depan umum. Apakah Daki akan mengalami perubahan? Ah, jangan bicara sembarangan. Jenderal He. Kaisar tahu kau salah paham pada Lulu, tapi dia selalu menganggapmu sebagai ayah kandungnya. Lihat, Lulu bahkan memohon hadiah untukmu. Pada Kaisar.
Aku ingin tahu hadiah apa yang dimohonkan oleh putri angkat ini. Untukku. Jenderal Besar Healing berjasa besar dalam perang, diberi gelar Shang Jukuo. Ditambah sebagai guru pangeran mahkota, Putra Sulung He Mingyuan. Diangkat sebagai pejabat istana, Putra ketiga He Zhaonan. Diberi jabatan komandan pengawal istana. Putra kedua He Jingcheng diangkat sebagai Jenderal Zhen Bei. Memimpin pasukan perbatasan. Putri sulung He Lulu diberi gelar Selir Shu. Putri bungsu He Jin Zhao diberi gelar Putri Yong'an. Atas titah kerajaan. KKK Kaisar Bijaksana. Seluruh keluarga He diberi gelar KKK Kaisar Sangat Menian Gihelin. Jenderal He sudah bertahun-tahun berperang membela negara Qi. Ini memang haknya. Semoga Jenderal He dan Yang Mulia Kaisar Longbi menjadi contoh abadi hubungan penguasa dan bawahan. Pengganlah. Terima kasih, Yang Mulia. Hadiah dari Kaisar. Bagaimana? Biasa saja. Apa keluhanmu? Katakanlah. 3 pengkhianat ini. Bahkan putriku. Zhao Zhao saja tidak bisa mereka jaga. Apa hak mereka? Menjadi pejabat? Kamu. Yang Mulia, hamba He Mingyuan, Jaksa Agung. Mengadukan Jenderal Healing datang ke Istirak dengan zirah. Tidak menyembah, tidak menghormati Kaisar. Sombong dan sewenang-wenang. Mohon putusan Yang Mulia. Masih ada? Healing, kejahatanmu tak teratang. Hari ini hanya beberapa saja yang kusebutkan. Lalu apa? Apa yang mau kau lakukan? Apa? Hari ini kubunuh kau. Healing, di hadapan Yang Mulia. Berani kau pukul pejabat? Mohon keadilan Yang Mulia. Healing, sedala. Mohon Yang Mulia beri keadilan. Zhao Zhao, ayah lelah. Bantu ayah membela mereka. Zhao Zhao, tenang. Ayah di sini. Langit runtuh pun ayah yang tanggung. Yang Mulia mungkin tidak bisa memutuskan. He Jin Zhao, berani sekali kau bicara begitu. Kau mau memberontak? He Mingyuan, kau pikir dengan bicara sembarangan. Bisa jadi jaksa? Masuk Istirak dengan pedang, tidak berlari. Tidak dipanggil nama, itu hak ayahku dari Kaisar sebelumnya. Benar, Kaisar sebelumnya memberi Jenderal He kehormatan itu. Hamba tua bisa bersaksi, kami juga. He Mingyuan, kau mengadukanku dengan ini? Apa kau meragukan Kaisar sebelumnya? Tidak. Lalu yang kau katakan tadi, menipu Yang Mulia? Tak tahu bukan dosa, meski kakakku tak sengaja menyinggungnya. Harusnya diserahkan ke pengadilan, mana boleh pukul pejabat? Ayahku adipati turun-temurun, atas perintah Kaisar mengawasi pejabat. Bisa menghukum sebelum melapor. Bisa tanya, pangkat Yushi Zongcheng ini berapa? Dasar perempuan hina, bicaranya tajam sekali. Wahahaha, Lau Yusi, tadi tidak dengar. Pertanyaan putriku? Lapor Jenderal Besar, Yushi Zongcheng adalah pejabat kelas 4. Dengar tidak? Sekarang kalau aku tebas kalian dengan pedang. Juga sia-sia belaka. Zhao Zhao, kamu istirahat dulu. Lihat ayah lanjutkan aksinya. Hamba berkata, Yang Mulia, mengangkat 3 pengkhianat ini jadi pejabat. Bukankah menyia-nyiakan jasa militerku? Jika Yang Mulia ingin mencabut kekuasaan militerku, setidaknya carilah seseorang yang mampu menerimanya. Apakah? Healing, hadiah yang kuberikan ini masih belum memuaskanmu? Apakah kamu ingin memberontak? Yang Mulia bilang apa? Maksudku, 3 pengkhianat ini sudah kukeluarkan dari keluarga He. Dan mereka sampah, tidak pantas jadi pejabat. Benarkah begitu? Tentu saja. Jika tidak percaya, Healing bisa bersumpah, jika aku ingin jadi kaisar.
dikutuk dewa dan manusia, dihukum langit dan bumi. Apa yang dipikirkan Hiling sebenarnya? Ya, Yang Mulia, Jenderal He sudah bersumpah begitu serius. Lebih baik kita turuti permintaannya. Bagus. He Ming Yuan Perdeka. Diadopsi oleh Jenderal He, moralnya rendah. Tingkah mereka tadi semakin membuktikan ketidakmampuan mereka. Sungguh tidak layak memikul tanggung jawab besar. Apapun rencana Hiling. Dengan bersumpah di depan umum, meski tahta keluarga Ki kuberikan. Tambah satu jaminan lagi. Beberapa sampah seperti mereka. Mati ya mati saja. Aku salah paham padamu, kalau begitu. 3 sampah ini, serahkan saja padamu untuk dihukum. Ya, Yang Mulia. Kalau begitu orang akan mengira aku otoriter. Menteri Hukuman. Menurut hukum Daki, menghina jenderal besar dan adipati turun-temurun. Hukumannya apa? Lapor jenderal besar, menurut hukum harus dipenggal. Lulu, cepat mohon ampun pada Yang Mulia, selamatkan kami. Iya Lulu, kan ini semua ide kamu. Cepat bicara baik-baik pada Yang Mulia, jangan tinggalkan kami. Tidak dengar perkataan jenderal besar? Cepat bawa Yang Mulia pergi. Ya, Yang Mulia, aku menyesal. Hiling. Jenderal He. Masih ada yang tidak puas? Katakan saja. Aku tidak akan menolak. Hamba mohon Yang Mulia penggal selir iblis itu, tegakkan tata pemerintahan. Jenderal besar hari ini kenapa begini? Biasanya dia memang agak arogan, tapi tidak sampai segininya. Kau tidak tahu, si Hilulu itu? Waktu jenderal pergi berperang, dia dititipkan ke anak angkatnya. Malah... Nona he disiksa dengan kijam. Kau pikir jenderal He pulang nanti bakal maafin dia? Oh begitu rupanya. Tapi urusan penerimaan, selirkan urusan keluarga kaisar. Langit lindungi Chi. Hiling. Beberapa hari lalu, kau memaksa aku membatalkan putra mahkota. Baru saja bilang tidak tertarik tahta. Sekarang maksa aku menghukum mati selir kesayangan. Apa maumu sebenarnya? Apa maumu? Hamba demi negara Ki. Tidak merasa bersalah. YY Yang Mulia. Jenderal He adalah pilar negara Ki, jangan demi hamba. Orang tak beruntung ini, berselisih dengannya. Jenderal He, aku tahu. Anda dan Nona He salah paham padaku. Aku mau minta maaf. Tapi harap Anda beri kesempatan. Oh. Lalu bagaimana caramu minta maaf? Nona He, kejadian sebelumnya, aku benar-benar tidak tahu. Tapi bagaimanapun, Anda terluka karena aku. Tapi harap Anda pertimbangkan rakyat Ki. Bujuk jenderal. Aku mohon. Hilulu ini sangat bijaksana, demi meredakan hubungan Yang Mulia dan Jenderal Besar, sampai rela begini. Layak disebut selir Shu. Yang Mulia dan Jenderal seharusnya tak bisa mempersulit lagi. Aduh. Hiling. Ye Yang Mulia, asal Jenderal He senang. Hamba tidak apa. Sudah cukup bukan? Belum. Hiling, aku tahu kau memang berambisi. Selir kesayanganku minta maaf berlutut pada putrimu. Putra mahkotaku kau paksa dibatalkan. Masih belum puas? Kau mau aku menyerahkan tahta padamu? Jenderal besar. Urusanmu dengan selir Shu, Yang Mulia juga sudah dengar. Walaupun selir Shu salah duluan, tapi selir Shu sebagai selir Kerajan, rela berlutut minta maaf. Sangat jarang terjadi. Harap jenderal besar utamakan negara. Harap jenderal besar utamakan negara. Ini mau apa? Maksa jenderal besar? Keluarga kerajaan tak bermoral. Jenderal besar bijaksana dan perkasa, harusnya sudah lama gantikan. Kurang ajar. Berkemauan keras. Apa jabatanmu di istana? Hamba. Hamba adalah wakil menteri Ritus, Wude. Wude. Bagus. Siapa lagi yang setuju dengan wakil menteri Wu, bahwa aku bisa duduk di sana? Jenderal Agung bijaksana dan perkasa, pantas menjadi kaisar.
Kamu pengkhianat. Semua orang berhak membunuhmu. Kamu censor tua, umurmu sudah sangat tua. Masih saja punya temperamen seperti ini? Jenderal, jika kamu benar-benar berniat melakukan hal yang tidak terpuji, aku pasti tidak akan berdiri di pihakmu. Kalian pikir dengan cara ini bisa menakuti jenderal? Kalian pikir pedangnya tidak tajam? Kata-katamu bagus. Jenderal, Aku seumur hidup paling benci orang licik sepertimu. Kalian para pengkhianat. Berani menuduhku memberontak. Ayo. Seret dia keluar. Jenderal, Kamu pikir perkataanku, Heling, tidak ada artinya? Aku sudah bilang tidak mau jadi kaisar. Ya tidak mau. tindakanmu, sayang, adalah untuk memancing para pengkhianat agar bisa dibasmi sekaligus. Aku salah menuduhmu. Aku pasti akan memberimu kompensasi. Hamba tua tidak butuh kompensasi. Mohon Yang Mulia mengeluarkan dekret untuk membunuh selir iblis itu. Heling, mengapa kamu bersikeras ingin membunuh selir kesayanganku? Benar, Jenderal. Apa alasannya? Kamu bisa mengatakannya. Aku bersedia menjamin dengan kepalaku untuk menasihati Yang Mulia membunuh Hilulu itu. Kalian semua ingin tahu alasannya? Baik, aku akan memberitahumu. Apakah nyawa 30.000 prajurit perbatasan cukup? Jenderal, kamu salah. Bagaimana mungkin aku berhubungan dengan pasukan perbatasan? Karena kamu adalah putri Beimang, Helian Lulu. Jenderal, jangan bercanda. Aku. Bagaimana mungkin aku seorang putri? Benar, Hi sayang. Lulu tumbuh besar di Qi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Beimang. Yang Mulia salah. Hilulu masuk ke keluarga Hi 10 tahun yang lalu. Ayahku menyuruh orang untuk menyelidiki kampung halamannya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dia seperti muncul dari udara. Benarkah ini? Apakah perkataan putriku bisa salah? Yandro, kamu berkuasa. Bukti apapun bisa kamu dapatkan. Jika kamu ingin membunuhku untuk membalas dendam pada Nona Hi, bunuh saja. Lagi pula, bahkan Yang Mulia tidak bisa melindungiku. Siapa lagi yang bisa menghentikanmu? Memang pantas disebut putri Beimang. Sudah di ujung maut. Masih berusaha memecah belah. Tenang, aku akan mati dengan hati yang tulus, bawa dia ke sini. Jenderal, mata-mata Beimang. Jin Xinyan dibawa ke sini. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak mengenalnya. Putri, menyerahlah, kita tidak bisa melawan Heling. Sempa, Beimang tidak punya orang lemah seperti kamu. Putri, kenapa tidak terus berpura-pura? Heling, jangan terlalu sombong. Kamu sudah membunuh begitu banyak orang Beimang. Kamu tidak akan berakhir baik, Yang Mulia. Beimang, tahun demi tahun menyerang Daki, tidak lebih dari sekumpulan semut berbentuk manusia. Membunuh mereka adalah pahalaku yang tak terhingga. Ambil Yang Mulia. Berhenti. Jika berani maju lagi, aku akan membunuhnya. Hentikan. Jangan sakiti Yang Mulia. Heling, biarkan aku pergi. Kalau tidak, Kalau tidak apa? Yang Mulia kita adalah penguasa tertinggi. Tidak akan tunduk pada ancamanmu. Heling. Apa yang dikatakan pejabat tua ini benar? kamu pikir aku tidak berani? Jenderal, Yang Mulia masih di tangannya. Jangan main-main. Menyerahlah. Rencana kerjasama kita sudah terbongkar. Lalu bagaimana? Aku tidak bisa hidup, kamu juga jangan harap bisa hidup. Rute pergerakan 200.000 tentara Beimang. Sudah aku ketahui. Jika aku mati, akan ada orang yang menyerahkannya ke Heling kalau tidak. Kamu pikir kenapa aku mau bertemu dengan mata-mata Beimang sepertimu? Aku terlalu bodoh, berpikir bisa bermain tipu muslihat dengan orang Daki. Bagaimana kamu bisa jamin tidak akan membocorkan pergerakan pasukan Beimang? Kamu tidak punya pilihan. Tapi satu hal harus kamu pahami. Aku juga ingin Heling mati. Baik, aku bisa menjaga rahasia kerjasama kita. Harap kamu juga menepati janji. Aku bisa melepaskannya, tapi seorang putri harus mati dengan cara seorang putri. Aku tidak bisa mati di tangan orang Qi. Kehilangan gunung Yanziku membuat wanita-wanitaku kehilangan kecantikan. Kehilangan ganang Chilianku membuat ternak-ternakku tidak berkembang biak.
He Jin Seo. Kamu punya ayah yang baik. Untung Jenderal He berhasil mengungkap identitasnya sebagai Putri Beimang. Kalau tidak, aku akan memasukkannya ke dalam istana, pasti tidak akan berani menghadap leluhur. Bawa dia pergi, makamkan dengan baik. Jenderal He sungguh baik hati. Bahkan terhadap putri musuh pun begitu murah hati. Baik hati? Seluruh rakyat Beimang adalah tentara. Jika di medan perang bertemu mereka, jangan bicara tentang seorang wanita. Bahkan seorang anak berusia 12 tahun pun akan kubunuh. Aku memakamkannya dengan layak. Hanya karena menghargainya. Sebagai seorang putri, dia rela datang sendirian ke Daki untuk rakyatnya. Menjadi mata-mata, jauh lebih baik daripada yang berkhianat. Tidak mungkin, aku harus tenang. Aku masih Kaisar Daki. Jenderal He benar. Berani bertanya, Yang Mulia. Bersekongkol dengan musuh, bocorkan rahasia militer, membahayakan Daki. Menyebabkan kematian banyak prajurit, apa hukumannya? Pengkhianat seperti ini pantas dihukum mati dengan kejam. Benar. Orang yang melupakan leluhur ini lebih jahat. Ratusan kali lipat daripada orang Beimang. Harus dihukum mati dengan kejam. Untuk menegakkan hukum. Kau dengar? Hamba berani bertanya lagi, mengapa berkhianat? Jenderal maksudnya, orang yang bersekongkol dengan musuh dan bocorkan rahasia militer. Adalah Yang Mulia? Ya, itulah kaisar kita yang bijaksana dan perkasa, Yang Mulia. Bersekongkol dengan Putri Beimang, Helian Lulu, berencana membunuhku di medan perang. Jangan dengarkan omongannya. Aku Kaisar Daki, mana mungkin merusak pilar negara? Sudah kuduga. Kau tidak akan mengaku sampai melihat peti mati. Kasim Chen. Jika terjadi sesuatu, hamba harus memberikannya kepada Jenderal He. Ini peta pergerakan Beimang. Tapi dengan begitu banyak benteng di sepanjang jalan, bagaimana mungkin mereka bisa lewat? Oh, ada juga surat rahasia ini. Juga diperintahkan Yang Mulia untuk dikirim diam-diam ke perbatasan. Dasar badek. Perani mengkhianati aku? Yang Mulia hamba. Hamba juga dari perbatasan, hamba tahu betapa mengerikannya serangan Beimang. Yang Mulia, hamba hanya tidak ingin Yang Mulia menjadi kaisar yang kehilangan negara. Seorang Kasim seperti Chen Gonggong mengerti. Tapi kau sebagai kaisar tidak? Hileng. Dia hanya seorang Kasim, perkataannya tidak bisa dijadikan bukti. Ini semua palsu. Palsu. Apakah dia juga palsu? Ayah, bukankah ayah bilang akan membunuh Heling? Dan menyerahkan tahta padaku? Diam. Jika kau terus bicara sembarangan, aku akan memenggalmu. Oh iya, tidak boleh bicara, tidak boleh bicara. Jenderal He, apa yang sebenarnya terjadi? YR menjadi gila karena marah setelah sang putra mahkota dipecat. Dia menderita gangguan jiwa. Kaisar kita benar-benar tebal muka dan kejam. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri, tapi dia menggunakan pil Cimei milik Heling Lulu untuk mengubah anaknya menjadi orang bodoh. Bahkan masih bisa dengan santai mengatakan dia menderita gangguan jiwa. APA, ini benar? Lihat, kau sudah marah lagi. Jika aku menceritakan semua yang dia lakukan, bukankah kau akan mati karena marah? Yendro, dia. Apa lagi yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Biar aku beritahu kalian. Tahun ke-11 Daki, dia dengan sengaja mengundang Beimang masuk ke Daki kita. Menyebabkan banyak korban di perbatasan. Tahun ke-13 Daki, dia sengaja membocorkan rahasia militer. Menyebabkan pasukan kita disergap, prajurit-prajurit terbaik kita tewas dan terluka lebih dari 30.000 orang. Hal-hal seperti ini, katakanlah, apakah ini yang seharusnya dilakukan seorang kaisar? Apakah kau masih pantas menduduki tahta ini? Jenderal, aku salah, aku benar-benar salah. Aku bersedia meminta maaf. Aku juga bisa melakukan ritual Lu Shui untuk membuat para prajurit yang gugur tenang.
Menurutku, kau tidak cocok menjadi kaisar lagi. Yang mulia, buatlah pengakuan dosa dan turun tahta. Yang mulia, buatlah pengakuan dosa dan turun tahta. Baik. Aku akan membuat pengakuan dosa dan turun tahta. Yang mulia bijaksana. Heling, kau terlalu sombong. Pengawal. Yang mulia, sebagai penguasa negara, bagaimana bisa kau tidak menepati janji? Diam kau, tua bangka. Kau juga tahu aku adalah penguasa negara, makan gaji dari negara, memikul beban negara. Kerajaan Daki ini adalah milikku. Aku bisa berbuat apa saja. Mengapa aku harus mendengarkan kalian? Kau apa lagi? Jika bukan karena Heling si anjing tua ini, aku tidak akan mengambil keputusan ini. Yang mati adalah rakyatku. Kalian pikir aku tidak sedih? Tapi mereka mati untukku. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Tidak pantas disebut manusia. Heling, aku adalah kaisar, dilindungi oleh takdir. Walaupun kau jaya setengah hidupmu. Pada akhirnya yang menang tetap aku. Hahaha. Heling, Kau berani meremehkanku? Hari ini aku akan menyiksamu sampai mati, dan kau juga. Dan kalian semua harus mati. Dulu, jika bukan karena aku tidak ingin menjadi kaisar. Ayahmu punya kemampuan mengurus pemerintahan dan sangat mencintai rakyat. Kalau tidak akan sampai ke keluarga Ki. kau berani menghina mendiang kaisar? Buang. Dulu ketika aku memarahi ayahmu, dia juga harus. Diam saja mendengarkan. Kau ini siapa? Pasukan pengawal, dengarkan perintah. Tangkap Baginda. Serang. Serang untukku. Tangkap Baginda. Pasukan pengawal juga prajurit, aku setia pada negara. Bukan pada Raja Lalim seperti kau. Heling, Aku tahu salah. Sekarang aku akan mengumumkan pengakuan kesalahan dan turun tahta. Heling, turun tahta dan berikan pada yang lebih layak. Heling. Sudah terlambat. Jangan. Baginda. Baginda. Jenderal, bagaimana kau bisa membunuh Baginda? Ini hanya soal seorang kaisar. Jenderal, sekarang pasukan Beimang yang berjumlah 100.000 akan menyerang. Negara tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Mohon jenderal segera naik tahta. Kenapa kalian selalu begini? Bukankah sudah kukatakan? Aku tidak mau jadi kaisar. Lalu siapa yang jenderal ingin angkat? Kian. Masih kecil, bisa diselamatkan. Tapi aku punya syarat. Aku ingin putri kesayanganku, Hijin Zhao, menjadi wali negara. Aku. Nona Hi sangat menguasai hukum Daki. Dan bersikap sopan, tidak grogi sama sekali. Sebagai wali negara memang cocok, Nona Hi ini. Juga putri kandung jenderal, dengan begini. Kekhawatiran saat perang bisa dihilangkan. Ayah, aku tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Bahkan, Ijeng Zhang dan Kie, orang hina seperti mereka saja bisa jadi kaisar. Apa yang tidak bisa kau lakukan? Lagi pula, jika kau jadi wali negara, ayah bisa tenang berperang di luar. Bagus, itu baru benar. Wali negara, laporan pertempuran dari garis depan sudah sampai. Bagaimana situasi pertempurannya? Jenderal Hi menghancurkan pasukan Beimang, memenggal banyak kepala musuh. Ayahku, dia baik-baik saja. Wali negara tidak perlu khawatir, Jenderal Hi adalah dewa perang negara Ki kita. Dalam pertempuran ini, dia sama sekali tidak terluka.
Bagus, bagus. Oh ya, Jenderal He bertanya dalam laporan pertempuran. Bagaimana saya ingin represent perang kacang kali? Wali negara, apakah Anda punya saran yang baik? Bebe bagaimana menurut Yang Mulia sebaiknya ditangani? Rakyat menderita saat perang. Meskipun pasukan kita menang, besar dalam pertempuran ini. Tapi prajurit dan warga perbatasan juga mengalami banyak kerugian. Maksudku, gunakan untuk membantu keluarga prajurit yang gugur. Dan membangun kembali rumah warga perbatasan. Kebajikan Yang Mulia sungguh membawa berkah bagi rakyat. Ini semua berkat ajaran wali negara dan guru besar. Tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu untuk negara kita. Mendidik seorang raja yang bijaksana dan berbudi luhur.